Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Darmawan. Saya prodi dari akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Tema yang akan saya presentasikan adalah hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hubungan industrial yang baik akan menciptakan ketenagakerjaan yang tentunya akan sangat berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk menciptakan hubungan industrial yang baik dan harmonis, karena adanya kepentingan yang berbeda antara pekerja di satu pihak dan pengusaha di pihak lain. Oleh karenanya masih banyak kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Adapun prinsip dasar yang dikembangkan dalam hubungan industrial adalah satu, mutual trust, kemudian mutual respect, dan mutual benefit. Hubungan industrial memiliki beberapa tujuan, yaitu satu, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kecenderungan perputaran tenaga kerja yang tinggi dan ketidakhadiran. Kemudian kedua, memastikan partisipasi pekerja dalam manajemen perusahaan dengan memberi mereka suara yang adil dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Adapun terdapat dasar hukum dalam hubungan industrial, yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Adapun dasar-dasar dari perjanjian kerja adalah satu, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Tiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. 4. Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Perjanjian kerja terbagi menjadi 3. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketiga, perjanjian kerja bersama atau PKB. Apa itu perjanjian kerja waktu tertentu? Ialah perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan yang terkait dalam waktu atau pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesai pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pekerjaan yang memenuhi sifatnya sekali selesai atau sementara. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. Ketiga, pekerjaan yang sifatnya musiman. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka perjanjian tersebut berubahlah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang sudah ditandatangani wajib didaftarkan pada disnaker setempat. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Perjanjian tersebut dibuat paling lama untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Perjanjian kerja tersebut juga dapat diperbarui pada saat 30 hari setelah hubungan perjanjian kerja sebelumnya. Pembaharuan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh 1. Buruh meninggal, kedua berakhirnya jangka waktu perjanjian,
Ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian yang mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat diisyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal sebanyak 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan atau PP yang disahkan oleh pejabat di Disnaker setempat. Peraturan perusahaan setidaknya memberikan hak dan kewajiban pengusaha, kemudian hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja. Ketiga, syarat kerja. 4, tata tertib perusahaan. 5, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Adapun perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha. PKB merupakan hasil dari kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja. PKB memuat hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja kedua belah pihak. PKB juga merupakan pedoman kerjasama antara pekerja dan perusahaan. PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Adapun penjelasan lain, perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian dari hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa tenaga kerja hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, di luar pengadilan, kemudian kedua, pengadilan hubungan industrial. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan di luar pengadilan, yang pertama bipartit. Bipartit yaitu penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha secara internal dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Undang-Undang PPAHI menetapkan waktu bipartit paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Perundingan bipartit dinyatakan berhasil apabila dalam menghasilkan solusi yang kemudian ditingkatkan sebagai kesepakatan dalam mengakhiri perselisihan. Cara yang kedua di luar pengadilan yaitu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator netral. Dalam hal tercapai kesepakatan maka harus dituangkan dalam perjanjian bersama yang selanjutnya harus didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian cara yang dapat dipakai di luar pengadilan dengan konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi yang terdapat pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, konsiliator sudah harus melakukan penelitian tentang duduknya perkara. Dan selambat-lambatnya pada hari ke-8 sudah harus dilakukan sidang konsiliasi pertama.
Kemudian cara terakhir yang dapat dipakai dengan cara arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial. Di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan dan penyelesaian perselisihan kepada arbiter, yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Putusan arbiter didaftarkan di pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan tersebut. Kemudian cara pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilakukan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi keputusan terhadap suatu perselisihan hubungan industrial. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator dapat meneruskan penyelesaian perburuhan melalui pengadilan hubungan industrial atau PHI. Pada PHI, yang akan memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial adalah hakim ad hoc yang berasal dari serikat buruh dan hakim ad hoc yang berasal dari pengusaha yang akan bertindak sebagai anggota majelis hakim. Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim karir pengadilan negeri. Hukum acara pengadilan hubungan industrial menetapkan dua jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu 1. Pemeriksaan dengan cara acara biasa. Kemudian kedua, pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa akan dimulai selambat-lambatnya pada hari ke-14, terhitung tanggal surat gugatan didaftarkan, selanjutnya paling lambat 50 hari kerja. Terhitung dari sidang hari pertama dimulai harus diterbitkan putusan. Kemudian pemeriksaan dengan acara cepat. Untuk dapat menggunakan acara cepat, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang dituangkan bersama di dalam gugatannya. Dalam waktu 7 hari, hakim akan mengeluarkan penetapan yang dapat berupa penolakan atau mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan dalam waktu paling lama 42 hari kerja. Hubungan industrial yang baik merupakan landasan penting untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan. Dalam hubungan industrial, setiap permasalahan yang terjadi di tingkat perusahaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan atau musyawarah. Hubungan industrial dapat menimbulkan perselisihan, yaitu konflik yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui penyelesaian alternatif di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Sekian presentasi saya dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan tema hubungan industrial. Apabila ada kekurangan kata, makna, dan pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.